Sekolah yang terusak. Kolaborasi anti korupsi itu tidak terlalu dimunculkan, gitu. Lebih banyak persoalan sosial masyarakat layanan. Ya, pendidikan. Jadi kualitas pendidikan, kualitas manusia, anggaran pendidikan, isu-isu yang menjadi isu-isu pokok di dalam setiap kepemimpinan baik level nasional ataupun juga level pemerintah daerah. Nah, kalau kita membicarakan pendidikan, satu yang harus kita penuhi adalah bagaimana sejak Undang-Undang 3 ya, 2003 ya, Bung Meli, saya lupa nomor berapa, termasuk juga setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar ya, yang mewajibkan bahwa negara harus menyediakan setidaknya dari APBN atau APBD, jadi APBN APBD minimal 20% anggarannya untuk pendidikan. Itu di luar untuk gaji dan juga sekolah kedinasan. Nah, nanti kita akan konfirmasi pertanyaan Bung Meldi, apakah dalam beberapa tahun terakhir kita sudah mengalokasikan minimal 20% anggaran pendidikan, baik itu pada yang diletakkan pada pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah. Dan kalau iya, bagaimana? Dan kalau tidak, bagaimana? Kira-kira apa dampak dan konsekuensinya? Jadi ini yang menurut saya juga menarik gitu. Nah, pertama kalau kita bicara dalam level APBD saja, kita lihat gitu ya, dari keseluruhan anggaran pemerintah daerah, itu rata-rata untuk fungsi pendidikan itu sudah dialokasikan antara 26 sampai 29% gitu ya. Jadi hampir mendekati 30% pada kisaran 27% gitu. Termasuk juga jadi 27% ini kurang lebih mencakup juga untuk belanja gaji, tunjangan dan segala macam. Jadi untuk semua jenis-jenis belanja, tidak hanya untuk fungsi pendidikan dalam konteks pelayanan pendidikan. Kemudian kalau kita lihat nilainya gitu dari sekitar 10.000 lebih, itu untuk pendidikan aja di pemerintah daerah itu sudah dialokasikan kurang lebih 2.900-an, jadi 2.900 triliun dari 2011 sampai 2021 realisasinya gitu ya. Sementara kalau kita mau coba gabungkan dengan pemerintah pusat, itu dalam periode yang sama itu ada sekitar hampir 1.500 triliun dari anggaran pemerintah pusat untuk pendidikan, sehingga total dari 2011 sampai 2021 realisasi anggaran pendidikan itu sudah 4.327 triliun. Itu cukup besar, Bung Meldi, begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari dari tupoksi anggaran secara keseluruhan, apakah dia sudah memenuhi besaran-besaran 20% seperti yang diamanatkan undang-undang atau tidak? Nah, kita coba lihat dari 2001, jadi realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah ya, artinya untuk keseluruhan ya, pusat dan daerah, artinya belanja negara untuk pelayanan pendidikan, itu kira-kira berapa? 2011 itu 258 triliun untuk keseluruhan pusat dan daerah, itu 18,4% dari alokasi keseluruhan anggaran negara, gitu ya, jadi hanya 18,4%. Kemudian agak turun 2013 itu menjadi 16,4%, gitu, walaupun dari sisi anggarannya itu lebih dari 300 triliun, tapi dari persentasenya 16,4%. Jadi ini tidak sampai dari 20%. Kemudian agak sedikit naik 2015 menjadi 403 triliun, Bung Meldi. Tapi kalau kita lihat dari proporsinya, komposisinya itu hanya 19,2%. Itu bahkan mengalami sedikit penurunan gitu ya dari sisi komposisi pada tahun-tahun berikutnya gitu ya. Nah, terakhir 2021 itu alokasi realisasi belanja fungsi pendidikan baik pemerintah pusat atau daerah itu 498 triliun gitu, atau 15,8% dari keseluruhan komposisi belanja negara baik pusat atau daerah. Jadi kalau kita katakan amanat 20% itu belum tercapai, Bu Meldi. Kalau kita lihat terakhir ya, Ibu Sri Mulyani untuk belanja negara 2023 itu dikatakan dengan belanja negara yang lebih dari 3.000-an triliun, itu untuk pendidikan sudah dapat keseluruhan ya, baik pusat atau daerah gitu, yang ditransfer ke daerah itu sekitar 760-an triliun. Sangat besar, Bung Meldi. Sekali lagi itu baru dari sisi perencanaannya, angan-angannya, rencana belanjanya. Walaupun nanti untuk realisasinya kita harus lihat lagi, kita harus plototin lebih detail lagi. Ya, ini kita bicara angka ya. Tentunya angka juga penting karena kalau nggak ada angka ya tidak ada activity kan. Biaya anggaran itu kan untuk activity. Nah, kadang-kadang kita juga melihat mana yang direct ya, mana yang langsung efeknya, mana yang tidak langsung ya. Misalnya yang tidak langsung tuh yang tadi yang kita sering-sering banget bahas, rapat-rapat lah ini apa segala macam ya. Itu hal yang tidak langsung memberikan pengaruh kepada kecerdasan bangsa. Nah,
juga masalah apa sumber daya manusia dari pendidiknya ini juga bermasalah gitu ya. Kemudian metode-metode pendidikan dan segala macam. Selalu angka-angka untuk pendidikan ini angka-angka yang fisik, yang kelihatan gitu ya, yang bisa diukur gitu ya. Nah, yang tidak terukur ini belum bisa menjadi patokan bagi untuk sebuah anggaran. Nah, gimana kita melihat masalah ini, Bung Firdaus? Ya, sebelum kita berangkat ke angka-angka yang lebih kualitatif ya, yang lebih kualitas yang kita coba lihat dulu, bedah dulu dari angka-angka dari sisi fisik ya, gitu. Karena itu juga melihat, karena sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas. Nah, dari tadi yang kita katakan dari sekian ribu triliun anggaran pemerintah daerah untuk pendidikan, kalau kita lihat persentasenya gitu ya, itu sebagian besar itu nanti lebih banyak habis untuk belanja pegawai, Bung Meldi. Jadi kalau kita katakan dari sekitar, contoh misalnya untuk provinsi ya, dari 33% dianggarkan pendidikan, itu 13% itu untuk pegawai, belanja pegawai, guru dan segala macam. Barang jasa 5,2%, 3,8% untuk belanja modal, mungkin sarana fisik, bangku dan segala macam. Lainnya tenaga honorer, kemudian jasa transport segala macam, BBM, listrik itu 11%. Gitu. Nah, bahkan yang agak lebih besar gitu ya untuk belanja pegawainya pada level kabupaten. Jadi dari 25,6% anggaran fungsi pendidikannya Bu Meldi, itu 18% itu dihabiskan untuk belanja pegawai pada level kabupaten. Artinya apa? Yang dikejar itu hanya untuk bayar gaji guru aja dulu, begitu. Sementara untuk modalnya hanya 3%. Belanja lainnya itu hanya 0,1 sampai 1%. Jadi ini yang saya katakan tadi punya implikasi kepada kualitas. Sementara yang agak sedikit baik misalnya untuk belanja barang jasanya gitu ya. Kota juga relatif lebih baik dari kabupaten gitu ya. Jadi barang jasanya hampir 5%, modalnya 3% gitu ya. Tapi untuk belanja pegawainya juga tinggi. Jadi dari 24,9% belanja fungsi pendidikan tingkat kota, itu untuk pegawainya 16,6%. Gitu. Jadi lebih dari setengah anggaran fungsi pendidikan ini lari untuk belanja-belanja pegawai atau ASN-nya gitu. Sementara untuk modal, barang dan jasa gitu. Bahkan kalau kita mau coba detail ya, kebetulan saya juga melakukan monitoring PBJ ya, pengadaan barang dan jasa secara real time gitu ya, termasuk untuk belanja-belanja lewat e-katalog. Pemerintah pusat itu banyak mengintervensi pendidikan melalui skema-skema DAK. DAK itu mandatori 5% gitu ya. Dan kemudian sayangnya pemerintah daerah itu banyak belanja-belanja untuk DAK pendidikannya untuk sarana prasarana yang notabene itu tidak berguna, tanda kutip ya. Mungkin berguna sebentar tapi tidak. Contoh misalnya untuk belanja-belanja alat edukasi canggih, misalnya smartphone atau komputer Chrome yang dulu banyak ketika kita awal COVID gitu ya. Dan itu banyak sekali dibelanjakan gitu. Walaupun spek atau kualitasnya kita tidak tahu gitu, tapi anggarannya bisa puluhan miliar atau ratusan miliar untuk satu entitas provinsi, kabupaten, kota. Dan itu hanya dipakai sebentar karena butuh pendukung yang lain kan, sarana internet, kemampuan guru, kemampuan bahan ajar dan segala macam. Jadi saya melihat banyak dari belanja-belanja terutama yang di skema-skema DAK ini itu efektivitas efisiensinya sangat rendah. Artinya apa? Kita lebih banyak unsur pemborosannya gitu. Dan kalau dilihat lebih lanjut, maka ini punya implikasi kepada kualitas ya. Jadi kita hanya memenuhi dalam konteks pendidikan itu hanya memenuhi jam pelajaran dari pagi sampai siang. Tapi dari sisi kurikulum, kemudian membangun sarana prasarana gitu ya, termasuk juga memberikan kepastian belajar mengajar dengan tenang kepada guru, itu juga masih terbatas. Sehingga wajar kalau kita lihat dari sisi kualitas pendidikan kita masih tergopoh-gopoh. Walaupun dari sisi misalnya lama harapan sekolah gitu itu semakin tinggi gitu ya, lebih dari sudah, artinya untuk jenjang pendidikan menengah itu sudah terlampaui gitu ya, lama harapan sekolahnya gitu ya. Tapi untuk kualitasnya kita juga masih terbatas. Walaupun dari sisi yang lebih luas ya kita lihat ya ada program-program Kartu Indonesia Pintar, beasiswa Dikti sekarang banyak sekali namanya program-program beasiswa atau insentif buat keluarga yang tidak mampu. Tapi itu baru mencakup sebagian kecil saja. Sebagian besarnya masih tertinggal, masih perlu intervensi, masih perlu kebijakan yang lebih realistik, yang lebih konsisten. Ya, misalnya kita juga punya masalah sama dengan masalah kesehatan tadi, adalah masalah aksesibilitas, masalah daerah tertinggal, daerah yang terisolir, itu juga masalah. Nah, seringkali guru di daerah tersebut cuma 1, kelasnya 6 gitu ya, itu juga problem. Atau
guru-guru honorer gitu itu juga masih tahun 80-an begitu. Ya, dan gimana kita melihatnya ini, Bung Firdaus? Betul, jadi keterbatasan guru daerah terpencil, guru tidak mau dideploy daerah terpencil. Ya siapa yang mau mengajar di sana gitu, cuma mengajar sendiri 6 kelas, kemudian juga gajinya dirapel 3 bulan sekali. Nah pertama memang yang harus kita lakukan adalah intervensi untuk alokasi budgetnya. Dan saya lihat tadi kenapa kalau kita lihat secara keseluruhan yang Bu Meldi ya, jadi kita harus jujur akui selama realisasi 2011 sampai realisasi 2021, mandatory spending 20% untuk fungsi pendidikan itu tidak tercapai, baik yang berasal dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Yeah. Nah, terutama ini tidak tercapai karena pemerintah daerah tidak punya cukup anggaran untuk menambal dana transfer dari pusat atau dari Kementerian Pendidikan agar akumulatifnya menjadi 20%. Jadi soal pertama adalah bagaimana pemerintah daerah yang punya keterbatasan fiskal juga bisa memberikan kue untuk fungsi pendidikan yang lebih tinggi. Ya, bagaimana kalau pendapatannya masih tergantung pusat dana transfer gitu ya, pendapatan asli daerah tidak berkembang gitu ya, pendapatan asli daerah, pajak daerah dan segala macam itu tidak digenjot, itu jadi soal menurut saya. Jadi kalau kita ingin memperkuat kualitas, kemudian meratakan aksesibilitas, ya mau tidak mau sarana prasarana diperbanyak gitu ya. Sarana prasarana bisa diperbanyak jika ada intervensi anggaran yang cukup. Nah, anggaran yang cukup bisa dilakukan jika pendapatannya menaik, kemudian efisiensi di belanja-belanja lain. Jadi kalau belanja-belanja lain masih banyak yang boros, yang tidak efektif, banyak yang disimpangkan, ya otomatis jatah untuk pendidikan atau jatah untuk kesehatan berkurang. Jadi ini relevansinya dengan tata kelola, dengan anti korupsi, dengan optimalisasi pelayanan publik, Bung Meldi. Jadi kita mulainya dari mana? Saya pikir sih yang paling gampang ya, kalau secara awam saya katakan, perkuat penganggarannya. Bagaimana memperkuat anggaran? Optimalkan pendapatan belanja, optimalkan pendapatan, kemudian efisienkan, efektifkan belanjanya. Jadi belanja-belanja yang tidak perlu dikurangi, tunjangan yang yang pemborosan, yang relatif poya-poya, yang tidak tepat sasaran itu dikurangi, sehingga kita bisa pure alokasikan untuk investasi manusia, pendidikan, dan kesehatan.